ini mengambil background syuting di Kashmir. Kashmir adalah daerah konflik yang sudah berlangsung sejak 1947. Selama 73 tahun, Kashmir mengalami perang internal antara kelompok militan yang didukung Pakistan melawan pemerintah India. Dr. Hilal sangat mencintai Hazala, istrinya. Mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang cerdas dan pemberani. Anak itu bernama Haider. Haider tumbuh besar di Kashmir bersama kedua orang tuanya. Haider sangat dekat dengan ayahnya. Suatu hari, sepulang dari SMA-nya, ibunya menemukan pistol di tas Haider. Ibunya marah dan melaporkan hal ini kepada ayahnya. Ibunya menyarankan agar Haider kuliah di luar kota agar terhindar dari anggota-anggota militan di Kashmir. Ayahnya awalnya tidak setuju karena ayahnya sangat mencintai Haider. Ayahnya tidak mau jauh dari Haider. Karena tidak menemukan jalan keluar, ibunya membicarakan hal ini kepada mertuanya dan Huram, adik iparnya. Huram ini sangat menyukai Hazala. Akhirnya, mertuanya berhasil merayu Dr. Hilal untuk menyuruh Haider kuliah di luar kota. Tapi Haider tetap menolak. Haider tetap tidak mau pergi dari Kashmir. Ibunya memegang pistol Haider dan mengancam akan bunuh diri jika Haider tidak kuliah di luar kota. Akhirnya, dengan berat hati, Haider kuliah di luar kota. Suatu hari, ketua militan bernama Latif menderita sakit usus buntu. Dr. Hilal dipanggil untuk memeriksa Latif. Setelah diperiksa, Dr. Hilal mengatakan kepada saudaranya Latif, usus buntu Latif sangat parah. Latif harus segera dioperasi. Saudaranya tidak setuju karena jika Latif dibawa keluar rumah, Latif akan ditembak mati oleh tentara India. Dr. Hilal berani mengambil resiko dan mengatakan, kalau begitu biar aku operasi Latif di rumahku. Secara sembunyi-sembunyi, Latif dibawa ke rumah Dr. Hilal. Hazala khawatir dengan hal ini. Yang tahu hal ini hanyalah Dr. Hilal, Hazala, Latif, dan saudaranya Latif. Operasi ini pun berjalan lancar. Keesokan harinya, tentara India mendapatkan informasi dari intelijen bahwa Latif berada di rumah Dr. Hilal. Tentara India langsung menangkap Dr. Hilal dan menyuruh keluar Hazala. Lalu tentara India menembakkan roket ke rumah Dr. Hilal untuk membunuh Latif. Latif tewas dan rumah Dr. Hilal hancur tak tersisa. Sejak saat itu, Dr. Hilal dipenjara dan dinyatakan menghilang. Beberapa hari kemudian, Haider pulang ke rumahnya. Haider menangis sedih melihat rumahnya hancur lebur. Haider pergi ke rumah Huram, pamannya, untuk bertemu dengan ibunya. Di sana Haider melihat ibunya dan pamannya tersenyum dan tidak bersedih hati dengan menghilangnya sang ayah. Haider kecewa dengan sikap ibu dan pamannya itu. Haider bersama Arsi mencari ayahnya ke seluruh penjuru Kashmir. Haider mencari ke setiap penjara yang ada di Kashmir tapi tidak berhasil. Haider bergabung dengan kelompok para korban yang juga kehilangan keluarganya. Haider pergi menemui Parvez, ayahnya Arsi, yang tidak lain adalah jenderal di Kashmir. Parvez tidak suka dengan Haider karena Haider berpacaran dengan Arsi. Parvez menolak membantu Haider karena ayahnya membantu kelompok militan. Tentara India membuat operasi baru bernama Operasi Kutilang. Tentara akan membuat kelompok militan versi mereka bernama Ikhwanul Muhbirin untuk melemahkan kelompok militan Kashmir yang anti pemerintah. Agar sesama kelompok militan saling bunuh, tentara India akan memberikan bantuan uang, senjata, dan intelijen kepada Ikhwanul Muhbirin. Satu mayat anggota militan anti pemerintah yang dibunuh tentara atau Ikhwanul Muhbirin akan dihargai 19 juta rupiah oleh pemerintah. Disinilah tentara dan Ikhwanul Muhbirin memainkan perannya untuk berbisnis. Haider masih terus mencari ayahnya ke seluruh penjuru Kashmir. Huram maju sebagai pemilihan calon bupati di Kashmir. Huram ingin memperbaiki sistem di sana. Huram berjanji kepada Haider, jika nanti terpilih menjadi bupati, dia akan mencari dan membebaskan ayahnya Haider yang tidak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Huram mengatakan itu sambil menangis di depan Haider. Keesokan harinya, Huram mulai berkampanye di beberapa tempat. KPU menyiapkan segalanya untuk mengadakan pemilu. Setelah melakukan perhitungan suara, KPU memutuskan Huram sebagai pemenang. Suatu hari, seseorang bernama Rohdar datang ke Kashmir karena ingin menyampaikan pesan. Rohdar melihat Arsi sedang berjalan dan membuntuti-nya. Arsi menoleh ke belakang dan mengatakan, "Bapak siapa? Kenapa membuntuti saya?" Rohdar menjawab, "Aku mempunyai pesan untuk Haider dari ayahnya. Ini nomor teleponku. Tolong kau kasih Haider." Arsi berlari mencari Haider untuk memberitahukan hal ini karena Arsi tahu Haider sangat ingin bertemu ayahnya. Arsi memberikan nomor telepon Rohdar kepada Haider. Haider langsung menelpon Rohdar. Haider bertanya di telepon, "Ini siapa?" Tanpa basa-basi, Rohdar menjawab, "Temui aku besok di jembatan jam 9 pagi.
Lalu Ruhdar menutup teleponnya. Keesokan harinya, tepat jam 9 pagi Haidar menemui Ruhdar di jembatan. Ruhdar memberi kode kepada Haidar agar mengikutinya. Haidar terus berjalan di belakang Ruhdar. Di tengah perjalanan, Haidar ditutup kepalanya agar tidak tahu lokasi pertemuan. Setelah sampai di lokasi, penutup kepala Haidar dibuka dan Haidar duduk bertiga bersama Ruhdar dan saudara Latif. Barulah di sini diceritakan fakta mengenai ayahnya Haidar. Ruhdar mulai bercerita. Saat kau masih kuliah, ayahmu mengoperasi Latif yang sedang sakit parah di rumahmu secara sembunyi-sembunyi. Ibumu memberitahu hal itu kepada Kuram pamanmu. Pamanmu adalah informan tentara. Besok paginya, tentara datang dan menangkap dan memenjarakan ayahmu. Tentara menembak roket ke rumahmu sampai hancur lebur. Saat di penjara, ayahmu berada satu sel denganku. Aku dan ayahmu menjadi dekat dan bersahabat baik. Suatu hari, Huram dan Parvez mencari tawanan agar mendapatkan uang. Huram memilih aku dan ayahmu. Kemudian aku dan ayahmu diserahkan kepada Ikhwanul Mukhbirin. Ikhwanul Mukhbirin menembak aku dan ayahmu di dekat sungai. Lalu mereka berdua membuang kami ke sungai. Ayahmu tewas seketika. Beruntung ada nelayan yang membantuku dan menyelamatkanku hingga aku masih hidup sampai sekarang. Sebelum meninggal, ayahmu memberi pesan untukmu Haidar. Suruh anakku membalaskan dendamku. Tembak Huram. Tembak dia tepat di mata liciknya yang membuat kebohongan dan membuat Haidar menjadi yatim piatu. Cedir. Dr. Hilal sangat benci kepada istrinya dan tidak menganggap istrinya sebagai ibu Haidar. Setelah menceritakan semuanya, Ruhdar memberikan pistol dan alamat kuburan ayahnya Haidar. Haidar menangis sedih karena ayah yang dicintainya tewas dan ibunya adalah seorang pengkhianat. Haidar langsung pergi ke kuburan ayahnya. Haidar menangis sejadi-jadinya. Haidar bertekad untuk balas dendam. Haidar merenung dan pergi ke sungai tempat ayahnya dibuang. Kemudian Haidar menceburkan dirinya ke sungai agar merasakan apa yang ayahnya rasakan sebelum meninggal. Besok pagi, Haidar potong rambut untuk mengubah penampilannya. Haidar menjadi periang, lebih sering tersenyum kepada semua orang. Dari luar, orang menilai Haidar pemuda yang bahagia karena selalu menebar senyum, tapi di dalam hatinya terdapat api dendam yang membara. Huram meminta untuk bertemu dengan Haidar karena ingin membicarakan hal penting. Pamannya mengatakan sambil menangis kepada Haidar, ayahmu tewas karena dibunuh oleh rekannya sendiri di penjara. Pembunuh ayahmu adalah Ruhdar. Dia adalah agen Pakistan. Haidar berpura-pura mendengarkan dan percaya. Haidar tahu Huram berbohong. Huram sangat pintar berakting. Sore harinya, Haidar pergi menemui Arsi. Mereka melakukan quality time bersama. Haidar sangat mencintai Arsi. Begitupun juga Arsi yang sangat mencintai Haidar. Haidar mengatakan kalau dia mempunyai pistol dan dia akan membunuh Huram pamannya. Arsi melarang Haidar melakukan hal itu. Tapi Haidar hanya diam saja. Tanpa sepengetahuan Haidar, Huram mengadakan acara lamaran untuk meminang Hazala yang tidak lain adalah kakak iparnya sendiri. Hazala pun menerima lamaran Huram. Haidar semakin membenci ibunya, tapi Haidar tetap tersenyum dan tidak menunjukkan dendamnya pada Huram. Beberapa hari kemudian, Huram menikahi ibunya Haidar. Di hari pernikahan ibunya, Huram mengatakan kepada Haidar, "Aku tahu kamu punya pistol Haidar. Kau ingin membunuhku." Haidar marah mendengar hal itu karena hanya Arsi yang tahu tentang pistol itu. Artinya, Arsi memberitahu hal itu kepada Parvez dan Parvez memberitahu kepada Kuram. Seluruh tentara mengejar Haidar karena Haidar menjadi target operasi. Tapi akhirnya Haidar berhasil lolos. Secara diam-diam, Haidar mengambil pistolnya dan mencoba menembak Huram tepat di kepalanya. Tetapi Huram sedang berdoa di musola. Melihat hal itu, Haidar tidak jadi menembak. Haidar mengatakan kepada pamannya, "Aku tidak mau menembakmu saat kau berdoa, karena pendosa bisa masuk surga jika mati waktu berdoa. Aku tidak mau kau masuk surga. Aku akan membunuhmu saat kau melakukan dosa. Aku akan menembakmu tepat di mata licikmu yang membuat aku menjadi yatim piatu." Tiba-tiba, Parvez datang bersama anak buahnya. Mereka menangkap Haidar. Haidar dibawa ke dalam mobil bersama anak buah Parvez. Parvez menyuruh anak buahnya untuk menembak Haidar di hutan dan membuangnya ke sungai. Di tengah perjalanan, mobilnya oleng karena menabrak batu. Haidar berhasil melebut pistol anak buah Parvez. Anak buah Parvez berlari ketakutan. Haidar terus mengejarnya. Anak buah Parvez terjatuh. Haidar memegang pistol, tapi Haidar memilih memukulnya dengan batu hingga tewas.
Berita tewasnya anak buah Parvez tersebar. Haider semakin diburu oleh tentara. Haider lalu menelpon Ruhdar untuk meminta tolong. Ruhdar menyuruh Haider pergi ke perbatasan. Di sana ada rumah dekat kuburan untuk bersembunyi. Sebelum Haider pergi ke sana, Haider menelpon ibunya untuk terakhir kali dan mengatakan, "Bu, ada cara lain untuk berpisah. Ibu bisa cerai dengan ayah, tapi kenapa ibu memilih untuk membunuh ayah? Aku akan pergi jauh dan tidak kembali, Bu." Ibunya menjawab, "Jangan tinggalkan aku, Nak. Jangan tinggalkan ibu. Setidaknya temuilah ibu untuk terakhir kalinya, Nak." Kemudian Haider bertemu ibunya di rumahnya yang hancur di roket tentara. Ibunya berkaca di reruntuhan rumah itu, lalu Haider mengatakan, "Ibu bermuka dua, satu wajah tak bersalah, satu wajah penipu. Ibu adalah pembohong. Bunga-bunga di kuburan ayah belum layu, tapi ibu sudah tidur dengan Huram. Dunia tahu, Bu, bahwa ibu dan Huram bersekongkol membunuh ayahku. Aku akan membuatmu menjadi janda lagi, Bu." Ibunya menjawab, "Kalau begitu maumu, bunuh saja ibu, Nak." Haider membalas, "Tidak, Bu. Hidup ibu adalah hukuman ibu." Tiba-tiba dari belakang Parvez menodongkan pistol kepada Haider. Haider kaget dan spontan menembak Jenderal Parvez hingga tewas. Haider membunuh seorang jenderal. Haider semakin diburu. Haider terus berlari dan bersembunyi di rumah dekat perbatasan. Di sana, Haider tinggal bersama 3 orang kakek. Abangnya Arsi menangis sedih melihat jenazah ayahnya. Abangnya Arsi marah dan ingin membunuh Haider. Arsi terus merenung. Di satu sisi, Arsi menyayangi ayahnya, tapi di sisi lain Arsi juga sangat mencintai Haider. Arsi galau dan hanya berdiam diri. Tanpa berpikir panjang, Arsi bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Besok paginya, Arsi dikuburkan dekat perbatasan. Abangnya mengalami kesedihan yang mendalam. Baru kemarin menguburkan ayahnya, sekarang dia harus menguburkan adiknya. Haider berada di rumah persembunyiannya dekat kuburan. Haider melihat dari jendela ada kerumunan di kuburan. Haider baru sadar ternyata yang dikuburkan orang-orang adalah Arsi. Haider menangis lalu keluar dari tempat persembunyiannya dan melihat jenazah Arsi. Haider mengambil paksa jenazah Arsi dan ingin membawanya. Abangnya marah dan memukul Haider. Abangnya Arsi dan Haider terlibat baku hantam. Tanpa basa-basi, Haider langsung memukul abangnya Arsi dengan cangkul hingga tewas. Haider terus menangis sambil memeluk jenazah Arsi di tempat persembunyiannya. Huram dan pasukan Ikhwanul Mubirin datang dan memberondong peluru ke tempat persembunyian Haider. 3 orang kakek membalas tembakan Ikhwanul Muhbirin. Mereka terlibat baku tembak, tapi akhirnya 3 orang kakek itu tewas tak berdaya. Tiba-tiba ibunya Haider datang dan meminta untuk gencatan senjata. Ibunya mengatakan kepada Huram, "Biarkan aku berbicara dengan Haider. Aku akan menyuruhnya untuk menyerah." Ibunya mendatangi Haider yang terluka parah. Ibunya berbicara kepada Haider dan menyuruh Haider untuk menyerah. Ibunya mengatakan kepada Haider, "Anakku, menyerahlah. Balas dendam akan melahirkan dendam lainnya. Balas dendam tidak akan membebaskanmu, Nak." Haider membalas, "Tidak, Bu. Aku tidak akan menyerah. Ibu tidak usah drama. Apakah ibu akan mengancamku dengan bunuh diri seperti dulu?" Ibunya Haider hanya tersenyum dan mencium kening Haider. Ibunya keluar dari tempat persembunyian Haider lalu berjalan mendekati Huram dan pasukan Ikhwanul Muhbirin. Tapi tiba-tiba ibunya melakukan bom bunuh diri. Haider berlari dan menangis di depan mayat ibunya yang terbakar. Seluruh pasukan Ikhwanul Mubirin tewas seketika. Huram menangis sedih karena Huram sangat mencintai Hazalah. Huram masih hidup. Huram berjalan merangkak karena terluka parah. Melihat hal itu, Haider mengambil pistol dan menodongkannya ke kepala Huram. Haider lalu teringat omongan ibunya sebelum meninggal. Haider, mera intiqam lena. Mere bhai se. Intiqam se. Haider akhirnya melepaskan Huram. Haider membiarkan Huram hidup agar menderita karena Huram telah kehilangan orang yang dicintainya. Habis. Apa pesan dari film ini? Balas dendam hanya melahirkan dendam lainnya. Balas dendam tidak akan membebaskan kita. Kebebasan sejati akan kita dapatkan dengan tidak melakukan balas dendam. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.